Halo teman-teman, kenalin nama aku Jessica Site dengan NIM 1251483 dari Prodi Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal belajar bareng-bareng sama teman dan ngejelasin secara detail bagaimana analisis dan implementasi algoritma scheduling terhadap CPU. Baiklah, yang pertama kita bakal tahu dulu apa aja sih yang bakal kita pelajarin hari ini. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua, parameter proses di mana kita akan mengolah NIM kita menjadi bahan buat kita melakukan percobaan terhadap algoritma Vivo ini, algoritma SJF, algoritma STCF, dan juga algoritma round robin. Serta bagaimana sih nanti perbandingan dari keempat algoritma ini, lalu diikuti dengan desain dari skema MLFQ-nya, lalu kesimpulan serta kajian pustaka. Nah, yang pertama itu pengantar CPU scheduling. Nah, apa sih CPS scheduling itu? Dia itu adalah cara kerja SO yang berfungsi buat ngatur alokasi waktu prosesor di mana banyak prosesor yang mengantri. Nah, simpelnya begini aja teman-teman. Di belakang itu kayak di komputer kita proses itu ngantri sampai ribuan panjangnya. Nah, jadi komputer tanpa scheduling CPU bakal bingung mana dulu yang gua bakal ini eksekusi. Nah, di sini adalah yang digunakanlah algoritma Vivo, SJF, STCF, dan round robin. Nah, melalui pengujian-pengujian ini, kita bakal dapat memahami bagaimana sih waktu selesai atau perbandingan waktu selesai antara algoritma yang ini dengan yang ini. Baru kita juga bakal bisa ngerancang MLFQ yang optimal buat nanganin beban kerjanya itu biar adil dan efisien. Yang pertama, kita bakal nentuin parameter proses dulu ya teman-teman. Nah, penentuan nilai variabel berdasarkan NIM. Teman-teman, kita itu eh, disuruh buat masukin parameter proses itu melalui nilai NIM kita, tapi yang dipakai 5 digit terakhir. Misalnya, saya itu adalah 125.1483. 5 digit terakhirnya itu adalah yang ini, teman-teman. 5 digit terakhirnya itu yang 483. Nah, sehingga kita temukanlah D1-nya itu 4, D2-nya 0, D3-nya 0, lalu itu eh, D4-nya 8, dan juga D5-nya 3. Namun, teman-teman, di sini kan kita nemuin ada angka 0 kan? Ada angka 0. Kita itu nggak bisa biarin burst time-nya itu nol. Kenapa, Kak? Kenapa sih nggak boleh nol? Karena kalau burst time itu, yang dimana kita tahu burst time itu adalah waktu durasinya CPU eksekusi atau waktu yang dibutuhkan proses itu buat dieksekusi nol, berarti prosesnya nggak bakal pernah ada jalan. Sehingga kita diberikan rumus yang telah ditentukan yaitu ditambah dengan angka 1, 2, 3, 1, 2 secara berurutan. Nah, D1 tadi kan 4 ditambah 1 yaitu 5. D2-nya 0 ditambah 2 sama dengan 2. D3-nya 0 ditambah 3 sama dengan 3. D4-nya 8 ditambah 1 sama dengan 9. D5-nya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sehingga kita temukanlah bahwa di sini kita temukan parameter yang akan kita gunakan nanti adalah 5, 2, 3, 9, dan 5. Ini adalah waktu durasi yang akan dibutuhkan oleh proses-proses ini. P1 bakal selesai dalam 5 detik. P2 bakal selesai dalam 2 detik. P3 bakal selesai dalam 3 detik. P4 bakal selesai dalam 9 detik. P5 bakal selesai dalam 5 detik. Begitu ya teman-teman. Nah, sebentar ya. Pertama, kita akan mulai masuk ke algoritma Vivo. Di mana algoritma Vivo ini tuh berarti siapa cepat datang, dia yang bakal dapat layanan. Maksudnya gimana sih? Jadi gini teman-teman, ibaratkan ada orang yang datang di detik 0, detik 2, detik 5 dengan proses lamanya itu yang lama proses yang beda-beda. Di Vivo mereka tuh ngutamain
urutan datang. Jadi yang bakal pertama datang itu bakal dieksekusi lebih duluan. Nggak sepeduli berapa lama pun nanti P1 itu gini. Di sini P1 itu kan nol tibanya. Tapi dia bakal sedang 5 detik. Dia Vivo ini gak peduli. Jadi dia bakal selesaiin dulu P1 selama 5 detik, baru nanti dia selesaiin P2 itu selama 2 detik. Jadi yang diutamakan itu adalah ketibaan mereka datang pada detik berapa, urutan datangnya. Nah, makanya kita kita bakal implementasiin ya ke NIM tadi. Di sini P1 itu yang datangnya tadi nol, dia bakal selesai dulu. Diselesaiinnya, burst time-nya kan 5, dia bakal selesai dalam waktu 5 detik. Sementara P2 yang tadi itu datangnya detik kedua, dia bakal dia bakal selesai mulai kerja itu dari detik terakhir P1-nya selesai. Nah, ini teman-teman, dia bakal mulai kerja dari mulai P1-nya ini mulai kerja. Nah, mulai selesai. Nah, P1 selesai di 5, maka P2 akan mulai di 5. Lalu dia bakal selesai di 7 karena burst time-nya 2. Selanjutnya begitu, teman-teman. Kayak P3, dia tuh bakal mulai di detik ke-7, selesainya di 10. P4 pun begitu. Dia bakal mulai di detik 10 dan selesainya di 19. Lalu ada lagi P5, dia bakal mulai di detik 19, lalu selesai di detik 24. Tahu nggak sih teman-teman, ini tuh bisa bisa berakibat buruk karena nantinya P1 ini yang bakal cepat-cepat datang ini, tapi dia itu prosesnya membutuhkan waktu yang lama, dia bakal mempengaruhi teman-teman yang lain. Teman-temannya kasihan kan yang datangnya di detiknya terakhir, tapi dia cuma butuh 2 burst time seperti itu. Nah, adapun turnaround time-nya itu, yang pertama itu turnaround time ini apa sih Kak? Dia itu adalah waktu selesai dikurang waktu tiba. Nah, seperti ini. P1 selesai di detik kelima. Tapi di ini ya, teman-teman saya lihatin. P1 selesai di detik ke 5 di sini. Tapi dia tiba di detik ke nol di sini. Detik nol ini kan. Nah, sehingga turnaround time itu adalah waktu selesai dikurang waktu tiba. 5 kurang nol sama dengan 5. Nah, selanjutnya ada P2. Di sini dia selesai di 7. Tapi dia tadi kan tibanya di 1 kan. Dia tiba dia tibanya di 1 teman-teman. Nih, P2 tiba di 1. Tapi dia itu di sini selesainya di 7. Nah, makanya 7 dikurang 1 6 turnaround time-nya. Nah, lalu P3. Dia itu selesainya di sini di detik ke-10. Tapi dia itu datangnya di detik kedua. Makanya turnaround time-nya itu 8. Selanjutnya P4 19 kurang 3 sama dengan 16. Lalu P5 itu 24 kurang 6 sama dengan 18. Adapun respon time, teman-teman, respon time itu adalah waktu dia mulai dijadwalin, dikurang waktu dia tiba. Nah, maksudnya gimana sih, Kak? Gini-gini. Nah, misalnya itu P1 deh. Iya, P1. Dia dijadwalin itu mulai dikerjakan di detik ke nol. Tapi dia juga detik ke nol kan? Ini. Nah, tapi dia juga mulai tiba di situ detik ke nol. Jadi dia langsung dieksekusi gitu kan. Makanya itu ini disebut dengan respon time. Dia dia datang dia mulai dikerjakan di detik nol dikurang waktu dia tiba. Nah, coba kita lihat P2. Dia tuh kan dimulai dikerjain di detik kelima, tapi dia tibanya di detik ke 1 teman-teman yang tadi. Nih, dia tibanya di detik ke 1 kan. Makanya P2, P2 itu 5 kurang 1 sama dengan 4. Nah, selanjutnya juga begitu ke P3. 7, dia itu mulai dikerjakan di jadwal di detik ke-7, tapi dia tibanya di detik kedua. Makanya hasilnya itu 5 respon time-nya. Lalu P4 juga, dia mulai dikerjain itu di detik ke-10. Dikurang lah mulai dia tiba itu di detik ketiga, makanya 7. Begitu juga dengan P5, 19 dikurang 6 sama dengan 13. Nah, lalu kita bakal cari teman-teman rata-rata dari masing-masing algoritma ini. Di mana algoritma turnaround time ini 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 18 itu adalah
53, lalu dibagi 5 sehingga rata-rata turnaround time-nya itu adalah 10,6 millisecond. Lalu respon time-nya 0 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 13 itu 29 dibagi 5,8 millisecond. Nah, teman-teman, sekarang kita ini masuk masuk ke algoritma SJF. Algoritma SJF ini adalah prioritas buat yang tercepat. Maksudnya gimana sih? Kita bakal prioritikan di proses-proses yang bakal lebih selesainya cepat gitu. Gimana ya? Nah, misalnya P1 0. Kita coba lihat ke ganjetnya ya. Kita lihat di sini. Tadi di P1 itu dia tibanya di 0, durasinya 5 detik. Dia bakal diselesaikan lebih dahulu karena dia memang tiba di 0, teman-teman. Nah, di P2, di P2 dia itu cuma 2 detik. Dari sini ada nggak yang lebih kecil dulu detiknya daripada 2? Nggak ada kan durasinya. Makanya yang diselesaikan P2. Nih. Nah, lanjut lagi P3 itu katanya dia butuh 3 detik. Di sini ada nggak yang ini yang lebih kecil dari 3? Tidak ada kan? Lalu P3 yang dikerjakan. Kita masukkan P3. Nah, selanjutnya ya P5 dan P4. Loh, di gini bingung kan? Gimana bingungnya? 9 apa 5 dulu gitu nggak sih? Tapi kan ingat bahwa SJF ini adalah memprioritaskan operasi yang tercepat. 5 dan 9 lebih cepat mana? 5. Makanya P5 dulu yang dieksekusi baru P4. Makanya P1 mulai dieksekusi 0 sampai 5 detik, P2 dimulai dari detik ke-5 sampai ke-7, P3 7 ke 10, P5 10 ke 15, dan P4 itu 15 ke 24. Turnaround time itu sama kayak tadi teman-teman, di mana waktu selesai dikurang waktu tiba. Selesainya P1 di detik ke-5, tapi dia mulai itu nyampe itu di 0. Jadi 5 kurang 0 5. Nah, P2, 7 dikurang 1, 6. P3, dia itu selesai di detik ke-10. Tapi dia tadi nyampe di detik kedua. Makanya 10 dikurang 2 8. P4, 24 dikurang 3 21. P5, 15 dikurang 6 9. Nah, adapun respon time-nya teman-teman, itu kayak tadi sama aja kok, kayak FF tadi. Dia itu mulai waktu dijadwalin dikurang waktunya tiba. Waktu dijadwalin itu artinya waktu mulai dikerjakan. Di sini P1 itu mulai dikerjakan kan langsung kan dia dari nol. Terus itu dia itu tibanya juga tibanya juga di 0. Jadi 0 dikurang 0 sama dengan 0. Nah, lalu ada juga P2 ini. 5 dikurang 1, 5 dikurang 1, 4. P3, 7 dikurang 2, 5. P4, P4 dia itu mulai dijadwalin 15 tapi dia nyampe di detik ketiga 12. P5 dia itu mulai dikerjakan di detik 10 tapi dia itu dikurang 6. Nah, 4. Nah, sehingga kita temuin ya turnaround time-nya itu atau rata-rata waktu selesainya itu selesai di kurang tiba itu kita tambahin 5 tambah 6 tambah 8 tambah 21 tambah 9 yaitu 49 dibagi 5 9,8 millisecond. Lalu kita tengok lagi respon time-nya. Di sini 0 tambah 4 tambah 5 tambah 12 tambah 14 25 dibagi 5 ya 5 millisecond. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau FF tadi siapa yang cepat dia dieksekusi duluan. Nah, kalau di SJF ini ada sistemnya dia bakal ngeksekusi yang tercepat dahulu. Kalau ada 5 detik dan 9 detik, kita pilih yang 5 dulu. Yang selesai duluan itu yang bakal cepat selesai dulu. Diutamain yang lebih cepat selesai. Nah, beda lagi guys sama STCF. Kalau STCF ini dia bakal kayak gimana ya? Tahu nggak kalian sistem nendang-nendang? Prioritas pada sisa waktu terpendek. Misal 0 sampai 5. 0 sampai 5. Nah, P1 ini bakal dieksekusi 1 detik. Kenapa 1 detik, Kak? Karena di detik P2, di detik 1, datang si P2 yang bawa 2 detik. Dikerjain lah lagi si P2 itu. Seperti itu teman dia bakal kayak ini kan, garis waktunya. Seperti kita tengok Ganchart ya. Nah,
Ini P1 kan tadi 0 sampai 5. Tapi di detik ke 1 itu datang si P2-nya. Nih, datang si P2-nya. Makanya dia bakal ngeksekusi si P2 dulu. Cuman di detik ketiga datang lagi guys si P3 ini. Dia bakal ngeksekusi lagi P3 sampai selama 3 detik. Nah, di detik ke-6 di detik sampai detik 6 kan. Nah, jadi sisa dari P1 kita kerjakan lagi karena dia lebih kecil dari P5 dan P4. Begitu ya, teman-teman. Seperti ini. Ya, misal ada di sini P1 itu tibanya 0, durasinya 5. Tapi detik 1 itu di detik 1 datang si 2. Di sini ada P1. P1. Nah, dia dari 0 sampai ke 5. Tapi detik P2 itu di detik 1-nya datanglah si P2. Jadi di sini jangan 5 tapi 1. Disinilah P2. Selesaikan dia selama 2 detik. Pokoknya kita tuh harus utamain yang tercepat. Oke teman-teman, kita utamain yang tercepat ya. Maka sekarang kita lihatlah gancatnya. Di sini gancatnya itu kita P1 selesai dari mulai dari 0 selesai di 1, 0 sampai ke 1, lalu P2 1 ke 3, P3 di 3 detik ke 6, lalu P1 sisanya tadi 4 lagi kita selesaikan dari 6 sampai 10 detik, P5-nya 10 sampai 15, P4-nya 15 ke 24. Nah, teman-teman, di sini turnaround time-nya masih sama, selesai dikurang tiba. Jadi di sini P1 kan selesai di 10, dikurang dengan 0, yaitu 10, 10 dikurang dengan 0, 10. P2 selesai di mana ini? 3 dikurang, dia tiba 1, 2. Nah, P3 juga dan P3 juga 6 kurang 2 4. P4-nya 24 kurang 3 21. P5-nya 15 kurang 6 9. Nah, adapun respon time-nya nanti itu adalah waktu dijawabin dikurang tiba sama kayak algoritma sebelumnya. 0 0 kurang 0 0, 1 kurang 1 0, 3 kurang 2 1, 15 kurang 3 12, enggak 10 kurang 6 4. Sehingga rata-ratanya dari turnaround time itu 46 dibagi 5 sama dengan 9,2 milisecond. Respon time-nya 17 bagi 5, 3,4 milisecond. Nah, dari keempat proses tadi ada nih teman-teman algoritma yang terakhir yaitu algoritma round robin di mana dia bakal bersifat adil. Dia bakal punya quantum time, misalnya quantum time kita yang akan kita gunakan adalah 3. Jadi di sini walaupun durasinya di sini 5, dia tetap jalanin 3. Kalau belum selesai kau, dia bakal turun lagi ke P2. Cuman bagaimana ya teman, bagaimana Kak kalau misalnya dia kurang dari quantum time dia nggak apa-apa dikerjakan aja tetap, dan tidak ada sistem dipinjamin gitu ya. Jadi di sini bakal jalan 3 sisa 2, di sini jalan 3 ya 0, di sini jalan 3 nanti 0, di P4 ini 9 dikurang 3 nanti 6, P5 ini eh, kurang 3 2 nanti diselesaikan lagi berurutan itu siapa yang belum selesai tadi. Nah, gini. Nah, dengan quantum time 3 P1 0 sampai 3 dijalanin. P2 tadi cuma 5 2 kan? 2 detik. Nah, 3 ke 5 selesai dia 5. Dan udah habis ya P2. P3 lagi, jalanin 3 detik, 5 dari ke 8. P4 lagi, 8 ke 11. P5 lagi deh, 11 ke, tambah 3, 14. Lalu P1 tadi, sisanya 2, 14 ke 16. P4 lagi, 16 ke 19, selanjutnya begitu sampai selesai. Nah, lalu teman-teman, kenapa eh turnaround bagaimana cara ngitung turnaround time-nya? Sama saja ya kayak tadi, adalah waktu selesai dikurang tiba. 16 kurang 0, 16, 5, 5 dikurang 1, 4. 8, ini P3 misalnya, P3 selesai di 8, dikurang waktu dia tiba 2, 6, 2, P4 selesai di 24, dikurang 3 21, P5 selesai di 21, dikurang waktu
tibanya 6, 15. Respon time pun begitu. P1 itu 0 kurang 00, P2 itu dia mulai dijadwalin di detik ketiga dan dia tiba detik 1 jadi 2, P3 itu 5 kurang 23, P4 8 kurang 35, P5 11 kurang 6 5. Adapun teman-teman, kita harus mencari rata-rata dari seluruh algoritmanya. Di mana Vivo tadi rata-rata waktu selesai itu 10,6 milisekund. Kalau respon time-nya 5,8, SJF itu 9,8, kalau respon time-nya 5,0, STCF waktu selesainya rata-rata 9,2, kalau responnya 3,4, round robin 12,4, kalau respon 3,0. Nah, di sini kita udah tahap analisis perbandingan ya teman-teman. Kelihatan kan? Respon time yang lebih kecil di mana? Di round robin. Tapi kalau waktu selesai terlama itu di round robin juga. Nah, nanti kita lihat jawabannya. Algoritma mana sih yang terbaik buat meminimalkan turnaround time? Jawabannya STCF. Kenapa Kak STCF? Kenapa nggak yang RR? Kenapa nggak yang FF? Kenapa? Meminimal, coba lihat di sini lagi tadi ya. Di sini turnaround time yang paling rendah itu kita menangkan di STCF. Katanya kan algoritma mana yang terbaik buat meminimalkan untuk buat turnaround time yang lebih kecil yaitu STCF karena STCF ini kayak ibaratin suster nendak tadi teman-teman. Kalau ada pasien yang datangnya 5 detik, dia bakal kerjain dulu. Tapi di detik kedua datang pasien yang cuma butuh 3 detik. Nah, di detik kedua ini juga yang P1 tadi bakal ditendang dan dia bakal menyelesaikan P2 tadi. Pokoknya dia bakal utamain sama proses yang lebih paling bakal selesai duluan gitu. Sehingga total waktu tunggu proses lain bakal berkurang. Nah, yang kedua, algoritma mana sih yang terbaik buat sistem interaktif? Jawabannya itu round robin. Kenapa teman-teman? Dia itu adil, ya. Dia tuh kayak apa ya? eh, Dia tuh punya respon time paling rendah, waktu respon yang paling rendah buat pengguna. Jadi hal ini ngejamin setiap tugas mendapatkan respon yang cepat dari CPU tanpa perlu mengantri lama di awal. Tadi teman-teman lihat kan, respon time yang paling terendah itu ada di round robin 3,0. Rendah banget bukan teman-teman? Nah, selanjutnya kita bakal analisis trade-off-nya nih. Ha. Turner Turnaround time itu 12,4 di round robin. Waktu selesai 12,4. Tapi respon time 3,0. Teman-teman tahu nggak jawaban yang kita terima dari analisis ini? Jadi teman-teman, kita bisa tahu ya, kalau misalnya nggak ada algoritma yang sempurna dari keempat tadi, semuanya punya kekurangan dan kelebihan. Dimana kalau trade off pada round robin ini, sekalipun dia punya respon time yang paling kecil dari semuanya, tapi dia punya turnaround time yang lebih besar dari keempat algoritma tadi. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal kenal sama desain skema MLFK. Jadi teman-teman, MLFK ini kayak sistem prioritas. Dari data yang kita dikasih dengan kita itu harus apa dulu? Harus tentuin dulu teman-teman. Kita itu punya punya bers- punya prioritas dari mana. Jadi saya tentuin prioritas itu dari Q1, dari Q2, baru Q2, baru ke Q3. Habis itu eh Q1-nya itu dengan kuantum 2 kayak round robin tadi, di Q2 setiap 4, di Q3 itu 8. Nah, jadi teman-teman, skema MLFQ itu seperti ini loh. Saya gambar ya. Misal dia itu seperti ini. Duh, maaf ya gambarnya jelek. Ini Q1, ini Q2, dan ini Q3. Misalnya di sini kuantumnya 2, di sini 4, di sini 8. Ini ya teman-teman, kuantum itu ya teman-teman. Nah, coba dulu ini agak diluruskan biar nggak apa kali. Nah, nah teman-teman, jadi di sini misalnya di proses pertama ini, si yang datang itu P1 dengan durasi 5, tapi di sini cuma 2. Dia bakal turun ke bawah P1 ini. P1-nya turun ke bawah dan sisa di sini sisa eksekusinya itu 3.
Begitu teman-teman sampai dia selesai teman-teman. Jadi pokoknya siapapun yang baru datang dia bakal ditempatin di Q1 yang paling atas tadi. Nah tapi teman-teman, eh, kalau misalnya dia tuh habisin semuanya jatah dia di Q1 2 detik tadi, kayak dia kan ngabisin kan jatah dia, bahkan malah kurang 3 gitu. Dia bakal langsung diturunkan di bawah levelnya dan masuklah nanti yang P2. Berurutan begitulah terus nanti dia. Kalau udah habis dari P2, masuklah ke P3. Nah, apa sih burst time ini? Burst time ini, jadi setiap nanti panjang gancetnya udah mau mendekati 25, dia bakal start ulang, restart ulang, dia bakal naik dari atas, turun lagi ke bawah. Gitu. Nah, kita lihat teman-teman. Dimana tadi kan Q1-nya, prioritasnya kan Q1, Q2, Q3. P1 tadi dikerjakan 2 detik, habis itu P2 dikerjakan 2 detik, P3 dikerjakan 2 detik, P4 dikerjakan 2 detik di Q1, P5 juga. Semua bakal turun kan teman-teman di bawah. Di mana tadi di bawah itu kuantumnya 4. Nah, cuman P1 sisa 3 ya udah 10. Dia bakal selesai di 13. P3 tadi sisa 2. Sisa 1. Dia bakal selesai di 14. Nah, lanjut lagi ke P4. Dia butuh 4 doang lagi, dia bakal selesai 18. Lalu P5 ini dia tuh butuh 3 doang lagi, dia bakal selesai di 21. Dan begitu juga dengan 24, P4 dia bakal selesai 24 karena kurang 3 ya kan. Kita nggak nyampe ke burst time, jadi kita nggak usah restart karena di sini ternyata Gantt-nya selesai di 24. Sementara burst time itu kalau dia mencapai 25. Nah, turnaround time-nya P1 sama dengan 13 kurang 0, 13. Sama kayak tadi teman-teman. Baru ini 4 kurang 1, 3. Ini 14 kurang 2, 12. Ini 24 kurang 3, 21. P5, 21 kurang 6, 15. Respon time-nya 0 kurang 0, 0. 2 kurang 1, 2. 4 kurang 2, 2. 6 kurang 3, 3. Lalu P5-nya mulai dikerjakan 8 kurang 6 2. Sehingga kita dapatkanlah turnaround time-nya itu 64 bagi 5, 12,8. Respon time-nya 8 bagi 5, 1,6. Nah, kita sudah di tahap penghujung dari penjelasan saya, teman-teman. Kesimpulan yang bisa saya petik dari sini bahwa dari hasil perbandingan FF, XJF, STJF, serta round robin dan MLFQ yang terakhir, itu terlihat bahwa semua algoritma itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Kayak FF, dia tuh sederhana, mudah kita pahamin. Kayak urutan aja semua kerjain. Nanti selesainya ya 5 tambah 2 7 kayak gitu kan. Kita kerjain aja urutan dari P1 sampai ini. Cuman dia sederhana tapi kurang efisien teman-teman. Orang yang datangnya di detik terakhir tapi cuma butuh 1 detik bakal kena kali. Bakal ngerasa aduh lama banget ya dieksekusi. Sementara SJF dan STCF itu lebih optimal dalam waktu tunggu. Dia tuh respon time-nya lebih rendah, tapi dia tuh bakal ningkatin starvation kayak orang-orang yang bakal panjang harusnya yang butuh di CPU burst time itu dia bakal terus-terus lah kayak apa sih sweetnya itu lebih banyak sweetnya. Begitu juga dengan round robin teman-teman. Dia lebih adil karena dia tuh ngebagi waktu CPU merata. Ini kamu pokoknya kuantum misalnya 3. Berarti semua proses harus 3 detik itu dijalankan kalau belum siap bergantian. Nanti kalau masih ada sisa dijalankan lagi di belakang. Seperti itu. Cuman dia lebih banyak switch case yang terjadi. Kayak tadi balok-baloknya itu lebih panjang teman-teman. Nah, ada juga MLVK. Dia tuh jadi algoritma yang lebih adaptif. Kenapa? Karena dia tuh mengutamakan level prioritas dan mekanisme busnya itu yang kayak 25 detik tadi bakal ngulang restart ke atas, dia tuh buat mencegah starvation kayak kelamaan gitu loh kerjanya. Makanya dari semua algoritma yang ada, MLVQ ini lebih memberikan keseimbangan antara responsivitas, keadilan, dan penjadwalan proses. Sehingga teman-teman untuk perlu kita ketahui bahwa sistem operasi di komputer kita ini juga menggunakan penjadwalan CPU yaitu MLFK. Nah, adapun pustaka yang saya gunakan berdasarkan dari buku Pak Ali, buku Pak Goel, dan juga modul dari Bal Harif yang saya temukan di Google Scholar. Baiklah teman-teman, sekian dari presentasi saya tentang bagaimana algoritma dan scheduling CPU. Satu pesan bagi sa- Satu pesan
Yang saya ingin sampaikan adalah terus semangat kuliahnya. Terima kasih, sampai jumpa.